Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di samping gue udah ada Mas Kholil. Halo. Halo. Gimana? Sehat-sehat semua? Yoi. Nanti lu jawab baik ya. Ya. Dalam hati. Jadi sesuai yang gue tulis di story gue. Kalau lu follow gue, kalau nggak follow juga nggak apa-apa sih. Jadi gue kemarin itu membahas tentang kritik dalam komedi bersama konten kreator lokal. Orangnya gue kenal gitu ya. Itu Faik Damon, dan harusnya sama Bang Kholil nih, tapi Bang Kholil itu udah karena satu dan lain hal jadi nggak bisa datang. Betul, jadwalnya terlalu padat. Manggung brother. Aduh, sangat bullshit. Aduh anjir, kata gua. Oke. Aduh ya gitulah. Dan gue baru berkesempatan hari ini ya. Nih kita rekaman hari Senin ya. Gue baru berkesempatan kali ini dengan tema yang sama, karena kemarin itu gue menamai episode gue dengan kritik dalam komedi dalam kurung bagian pertama. Nah sekarang bagian keduanya. Gitu. Jadi dari sudut pandang Kholil nih, dia sebagai konten kreator, dan coba kenalin diri lu siapa? Woi, siap. Kenalin teman-teman semua, gue Kholilur Rohim. Yoi. Bukan Kholilur Rohman. Iya. Bisa orang suka salah. Oh gitu. Kholilur Rohim dan Rohman, karena Rohim dan Rohman suka sampingan. Yoi. Tapi takutnya kalau salah jadi kelibet, jadi Kholilur Rojim. Takutnya. Terkutuk. Itu beat pertama gue. Kesel gue. Iya, gue sekarang mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa semester banyak. Iya, saya nggak mau plus ya. Plus. Dan jurusan pendidikan luar biasa, PLB. Tapi sekarang udah ganti nama, pendidikan khusus. Yeah, Dulu kok bisa ganti nama? Karena dia nyiapin bubur merah, nasi merah enggak. Itu apa maksudnya? Orang kalau ganti nama harus pakai nasi merah katanya. Nama jurusan harus ganti pakai nasi merah. Ya, enggak. Gua enggak nangkep. Ya udahlah. Enggak, pokoknya ganti nama karena SK dari kementerian itu turun dan semuanya harus ganti. Itu, dan gua sekarang aktivitasnya di kampus ngerjain skripsi, sama sisi lain juga ikutin project dari dinas sosial, ada namanya LK3. Apa tuh? Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Jadi concernnya di situ adalah menangani masalah-masalah keluarga, lalu masalah-masalah yang ada di masyarakat sekarang, kayak di anak kecil ada free sex gitu. Nah kita coba buat ngelawan hal kayak gitu. Dan coba menangani masalah-masalah yang kayak gitu. Nah gue di bagian disabilitasnya juga. Itu apa? Dari bawahnya Dinas Sosial Depok. Berarti Bawah Dinas pemerintahan Sosial gitu ya. Betul. Walaupun memang bukan PNS ya, jadi kayak jatuhnya kayak honorer mungkin, atau apa ya, itulah intinya, cuman batas kayak gitu doang. Apa itu kerjanya? Kajian, bikin seminar tentang pencegahan perilaku seks bebas gitu. Lalu bikin penyuluhan gitu ya di SMA tentang baiknya atau bahayanya seks bebas dan cara kita merawat diri kita sendiri, terutama organ reproduksi gitu. Nah, berkaitan kayak gitu. Berarti tentang sex education, betul banget. Jadi ya luar biasa gitu. Oh iya, benar-benar. Gua belum nikah tapi ditunjukin dengan hal kayak gitu. Aduh. Jadi ya harus dipersiapkan. Iya, harus dipersiapkan memang. Dan itu apa lagi? Lo kesibukannya YouTube gitu, bikin konten kreator, dan baru-baru ini gua baru ngeluarin video lagi, konten ngompol ngomongin politik. Satu lagi apa? Lagi ada baseball. Bahas bola. Basi bola. Apa nama channel YouTube lu? Channelnya bisa dicari di
nggak ada underscore, Cholil spasi official. Colil spasi official. Ya, Oke, Cholilnya nanti kayak Cholil ERK aja, CHOLIEL gitu. oh iya, nanti nggak pakai E. Yang pakai E cuman IG lu doang ya? IG. Choliel. Itu pakai E juga pakai sama. E. Pokoknya kayak di IG gua, cuman bedanya dikasih spasi. Nah, iya. Nanti Choliel gue underscore masukin di official. deskrip sekalian Iya. akun IG-nya supaya lu bisa lihat konten-konten yang dibuat sama Bang Kholil ya. Siap. Boleh banget. Lu juga posting di IG TV Bener. kan? Lu juga posting di IG TV. Cuman kadang-kadang IGTV ini kan terbatas ya, harus 10 menit, maksimal 10 menit. Gitu, nggak bisa lebih dari 10. Tapi yang ini gue yang ngeheranin, ada beberapa di konten lain di channel lain di IGTV bisa dari lebih dari 10 menit. Oh gitu? Iya, nggak tahu gue cara gimana itu. Ini perlu gue cari tahu kayaknya. Itu sih paling. Kalau dulu pernah di BEM juga gitu ya, makanya konten-konten gue ada ngomongin politik, jadi ya kental juga hal politiknya karena pernah di BEM gitu, masalah pergerakan dan Kental ya? lain-lain. Kental. Oh, jangan disingkat ya. Wah, sulit. Aduh. Kayak gitu. Oh, oke. Tapi apa namanya? Iya. Tapi kira-kira yang mendasari kayak deh, ada tamu, Bro. Gue lemparin. Ada gangguan teknis. Baik, lanjut. Silakan. Tadi gue pengen nanya apa ya? Gue pengen nanya ini sih, apa namanya? Lu kenapa bisa berkecimpung di dunia lo yang sekarang sih? Maksudnya dari interest lo apa dari mana gitu? Oh. Pengaruh mana sih yang membuat lo jadi seperti sekarang? Ya, kalau pengaruh ya sebenarnya gue ini dididik sama kedua orang tua gue berkaitan dulu dicekokin dengan video-video Palestina. Oh gila. Kalau zaman sekarang orang tentang lihat video Palestina itu dibilangnya radikal kali ya. Tapi dulu bener-bener cekokinnya kayak gitu. Gua masih kecil aja udah nonton video jihadis di Palestina, Izzuddin Al-Qassam, lalu Hamas ya. Dan lain-lainnya, terus dideketin sama sejarah Islam orang tua gua, Sirah Nabawiyah, Pentingnya membela Palestina gitu. betul, tentang cerita-cerita perang zaman Nabi. Dan gua dulu masih kecil seneng banget perang gitu. Padahal secara kan masih kecil ya, karena taunya senjata terus tembak-tembakan gitu. Padahal nggak sebahagia itu gitu, ataupun nggak seru. Perang siapa yang suka men gitu. Tapi lu kan kalau cerita gitu, gue sih menemukan orang itu kan nunggu endingnya ya. Jadi ending itu sebagai indikator oh dia keren atau enggak. Tapi kan perang itu menurut gue yang sebagai orang yang pernah mendengar cerita perang, kita harus nikmatin ininya ya, alurnya. Iya nggak sih? Betul. Tapi orang-orang nggak banyak yang bisa nggak banyak nikmatin. yang ngelihat alurnya itu. Gitu. Nikmatin alur. Jadi gimana sih perang itu bisa dipersiapkan dengan apa? Betul. Terus orang-orang yang berperan penting tuh bagaimana, ide-idenya gimana dan sebagainya gitu. Iya, dan lu pergerakan dicekokin. apa gitu. Dan lu dicekokin itu. Iya, gila lu. Masih kecil gua masih. Terus yang lu lakukan pas abis dicekokin itu Gua langsung praktek. Gua enggak dong. Perang bantal gitu. Enggak, gua cuman ini aja interest. Gua beli mainan airsoft gun, lu tau kan? Buset. Iya, buset tuh. Gua masih SD tuh demen banget gua ngeliat airsoft gun karena nembak senjata gitu kan. Kayak di film-film perang. Lu tahu film ini enggak sih? Saving Private Ryan? Agak tahu gua. Wah, lu harus nonton men itu. 2000 berapa? Wah, 2000. Wah, jadul banget itu yang main Tom Hanks yang mirip Anies Baswedan. Iya, gua tahu. Iya. Yang main Da Vinci Code juga. Nah, itu banyak penghargaan dah di film itu dan itu seru banget men gitu. Dan gua abis nonton film itu interest gua nambah gitu. Buat terkaitan film-film perang gitu. Bahkan sampai gua nonton film Pearl Harbor, tahu nggak yang buatan Hollywood tapi ya, buatan Amerika, yang diubah faktanya gitu. Malah akhirnya Amerika yang menang di peperangan itu, ngerti gak? Padahal bukan. Iya, padahal bukan. Sejarahnya bukan. Itu tuh, jadi ketika gua nonton film itu, orang tua gue tuh dampingin, maksudnya orang tua gue tuh selalu ada ketika gue nanya berkaitan film ini sejarahnya gimana sih? Ini sejarahnya kayak gimana sih? Dan orang tua lu bisa menjawab itu dengan baik. Betul banget gitu. Gitu ya. Cara nggak langsung orang tua gue ngasih edukasi dan wawasan juga gitu. Ini pelajaran buat lu. Wah, itulah pentingnya pelajaran sejarah. Iya, kan? itulah pentingnya. Kenapa kita jangan cuma di read doang WhatsApp. Wah, bener. Mentang-mentang budaya membaca harus di
Harus ditingkatkan, tapi WhatsApp itu jangan Jangan di-read diri saja, jangan dong. Harus ada respon juga. Nggak jelas. Nah itulah. Tapi belum nyambung nih. Jadi interest lu yang sekarang dengan cerita perang. Oh, iya. Kira-kira ada apa lagi yang mendukung itu? Baca sih lebih tepat, lebih panjang. Iya, Hal yang lu baca apa? gue baca buku berkaitan sejarah Perang Dunia II pasti. Oh gitu. Tentang Coba kemerdekaan ceritain Indonesia. dikit. Jadi sejarah Perang Dunia Kedua itu banyak yang digelapin sejarahnya. Bahwasannya Perang Dunia itu semua udah disetting oleh namanya ada Yahudi namanya Albert Pike. Albert Pike. Ya. Dia itu tokoh Yahudi yang akhirnya bikin kekacauan dengan cara manasin negara masing-masing. Pertama Amerika, dulu Amerika belum ikut kan, Inggris sama Prancis doang kan ikut Perang Dunia 1. Ini enggak sih? Iya. Lawan si Napoleon. Lawan Italia ya, dulu lawan Italia Perang Dunia 1. Nah, Perang Kedua akhirnya Jerman yang maju. Jerman koalisi sama Italia sama Jepang. Nah, itu tuh udah disetting sama Albert Pike ini. Dan tiba-tiba kalau lo tahu Amerika itu tadinya nggak kena, men. Nggak ikut Perang Dunia Kedua. Dia join aja. Dia join bagian. Nah, joinnya itu karena apa? Dia join kubu mana? Kubu sekutu, allied. Jerman. Sekutu Inggris, Prancis, Amerika. Oh, terus? Nah, awalnya Inggris sama Prancis doang kan. Padahal waktu itu tentara Jerman pernah bilang, jangan sampai ada yang lewat perairan mana gitu ya, gue lupa. Udah disiarin tuh. Tiba-tiba perahu Amerika lewat perairan situ dan emang kan lagi peperangan di situ ya enggak sih? Secara nggak langsung kena dong. Udah. Ya enggak? Akhirnya abis itu Amerika nyari alasan, kita udah diserang sama Jerman. Padahal enggak. Nah, itu yang ditutup-tutupin. Itu kesalahan dia sendiri. Betul. Dan secara nggak langsung Amerika juga pengen ngambil alih. Kalau ya lu bisa nonton ini di Mana? film Flat Earth di YouTube ada, itu jelasin juga gitu. Tapi ini berapa ini? 15 episode ya dia? Iya, 15 episode, bener. Bahkan ada special episode-nya. Kayak ini. Gila. Kalau di anime tuh OVA ya. OVA. Iya itu. Oh, Nah, bahkan di sejarah Perang Dunia di Indonesia juga banyak yang digelapin kan, sejarah di Indonesia kayak kalau lo tahu si Singamangaraja, tahu nggak ya pahlawan kita dari Maluku kan? Bukan, si Singamangaraja kalau nggak salah dari Medan. Oh iya, Medan. Tapanuli, dia daerah Sumatera Barat utara ya, Medan tuh ya. Dia itu sebenarnya Islam. Terus sejarah menulisnya dia nggak dinaikin Islamnya. Paham nggak? Iya, paham. Nah, terus kayak Thomas Matulesi, asli namanya Ahmad Matulesi. Thomas Matulesi. Tahu nggak? Thomas Patimura. Patimura gitu. itu nama asli Thomas Matulesi kan. Oh iya, sejarah. pantesan gue pernah dengar. Nah, oh iya, Patimura. Yang di seribuan dulu. Iya. Nah, dulu aslinya namanya Ahmad Matulesi, men. Ahmad Matulesi. Dia tuh Muslim. Cuma gitu. ditutup-tutupin sama sejarah Indonesia. Dan itu yang akhirnya sampai sekarang nggak tahu ya, anak-anak Indonesia belajar sejarah kayak gitu. Dulu sih gue waktu gue sekolah, karena gue udah preferensi gue waktu SD gila ya, maksudnya udah cokokin kayak gitu kan gitu. Berarti buku lu tentang perang gitu? Iya. Nah, apalagi belajar sejarah di SD, gue bilang, Bu, ini gini. Gue bantah aja gue. Tapi bener, untung guru di sekolah gue emang ngerti dan bilang kalau misalnya ada penyimpangan sejarah dan penggelapan sejarah dan lain-lain. Itu sih gokil. Ya, jadi kalau buat kalian anak SD yang mendengarkan podcast ini, jangan taunya tuh cuman papa mama. Iya benar. Jadi kalian kalau butuh guru les sejarah, hubungin Coliel Official. Nanti medsosnya ada di deskripsi. Siap. Boleh. Lumayan lah nama-nama duit jajan. Ya. Nama duit privat ya. Gila. Alik. Terus dari situ lu mendapat dorongan langsung. Akhirnya gue mikir berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan pergerakan ya. Akhirnya pikiran gue luas lah, wawasan gue jadi luas dan akhirnya interest juga berkaitan dengan politik di Indonesia. Tapi lu kan anak yang banyak belajar ya dulu ya, karena kan bisa dibilang gitu sih. Lu anak yang termasuk yang ngebosenin dong kalau di sekolah. Gini, kalau gue bisa bilang anak ngebosen itu adalah anak ngebosen itu adalah anak yang belajar terus tapi nggak bisa gaul. Kalau gue beda, gue bisa gaul tapi nggak bisa belajar. Ya, itu dia bener. Iya bener. Karena apa?
gini men, Hmm. gua waktu SD itu interest gua cuma ke sejarah, tapi ya matematika, pelajaran lain kurang interest. Oh gitu. Tapi kan jahatnya pendidikan Indonesia kalau nonton di Panji ya, di stand up Panji. Ntar gue mention lu. Wah iya. Dapat salam dari Colia. Iya siap. Dia bilang waktu itu Merdeka dalam Bercanda atau yang mana gitu episode waktu special show dia bilang bosannya kasihannya anak di Indonesia adalah dia dituntut untuk suka semua pelajaran, paham nggak? Iya. Dan nggak dikasih pilihan gitu untuk akhirnya bisa interest sama suatu hal yang lain. Nah kalau ada murid yang interest sama satu hal lain dibilang nggak fokus sama pembelajaran, gila nggak tuh? Dan gue waktu itu karena dulu gue ngerasa waktu MTK itu dibagi per level kan. Ada yang dari yang pinter banget sampai yang bodoh banget. Nah gue paling bawah tuh. Matematika membuat orang menjadi bodoh. Saya ada jurusan apa? Biologi. Menghindari matematika. Tapi ketemu lagi. Ngolah data skripsi pakai matematika. Ya kan, aduh. Statistika. Iya, makanya kalau gue ngerasa di situ ya, maksudnya gue ngerasa apalagi udah MTK gue stuck banget men. Gue ngerasa murid paling bodoh di kelas tuh kalau udah masalah matematika. Tapi di sisi lain gue ngembangin potensi gue, yaitu salah satu interest gue masalah sejarah, masalah IPS lah kalau di SD. Wah itu langsung anak di sekitar gue kayak masalah pelajaran KW, IPS, sejarah. Tanya ke gue diskusi gitu. Nah, berarti menurut gue lo udah punya poin plus untuk expert dalam satu hal ya, ahli dalam satu hal, mungkin bisa dibilang gitu. Nah, paling yang lainnya itu background lu sebagai stand up comedian. Lo berarti pernah punya kesempatan buat stand up, open mic. Di mana aja tuh kira-kira? Nah, dulu gua gini ceritanya. Gua mulai stand up itu apalagi gua masuk kampus. Jadi sebelum masuk enggak tuh? Pas SMA? Belum ada kesempatan open mic. Tapi lu udah mempelajari itu belum? Oh gitu. Udah nonton, belajar lewat nonton kan. Terus? Habis itu benar-benar belajar ilmunya, tekniknya itu di kuliah. Nah, gue benar-benar concern dan bisa open mic itu waktu di kuliah. Semester pertama udah ada pensi, gue nyoba maju. Oh gitu? Iya, gue maju. Semester pertama. Oh, kelas 10 berarti? Enggak, bukan. Iya, sorry, kuliah. Gue nggak fokus nih, tadi ada iklan soalnya. Iya. Nah, waktu kuliah semester pertama gue nyoba. Karena yang ini yang beatnya paling terkenal Chidori itu ya? belum itu. Karena gue belum punya materi original. Ya gue apalagi semester 1 belum ada. Gue cuman kayak niruin dari stand up orang, materi orang. Iya, betul, gue cuman bawain di depan itu. Gue pengen ngetes sih sebenarnya. Jadi lu repost doang tuh ya? Iya, repost lah gitu. Di sisi lain kita belajar ngomong di depan juga sih kalau gue benar. Terus ngetes komedi kita nyampe nggak di orang, terus ngetes orang ketawa nggak sih, terus ngetes diri kita juga ketika nyampein materi itu gimana. Sebenarnya kan stand up comedy itu seni dalam public speaking. Masih inget gak lu siapa yang kira-kira lu repost ininya? Ada materi Awe. Coba contohin. Gini. Materi Awe gini. Dia ada materi cek sound. Cek sound. Ini kan biasanya tukang dangdut ada tuh. Cek sadu. Low. Gitu kan deh. Nah, kadang tuh tukang cek sound kadang kalau misalnya ngomong satu jadi pakai T-nya ganti D. Sadu. Dua apalagi dua, D-nya jadi T. Dua. Gini aja lucu ya. Terus dia bilang kalau dia pengen masuk ke bank kan dia ngomong. Ada yang bisa dibantu, Mas? Saya ingin cek saldo. Cek saldo. Aduh. Terus tukang cek sound mic juga biasanya kalau misalnya mau mesen di KFC dia bilang kayak gini. Aduh gue lupa, bukan ini. Kalau tukang cek sound pindah ke KFC jadi kerja di KFC. Mas, saya mau mesen ayam sadu. Ayam sadu.
Hey, sadu ayo. Apa sih? Gak jelas tapi lucu. Dia minta ayam itu sadu gitu, satu. Iya. Tapi jadi apalagi panggil orang ini, hey. nah, kayak gitu sih beatnya dari awe. Terus perjalanan lo sampai dapat skrip original lo gitu. Kira-kira pas kapan? Skrip original itu gua dapat undangan dari yang namanya komunitas namanya Garuda Keadilan. Wih. Mungkin lo bisa cek dah Garuda Keadilan tuh. Memang daerah Depok. Daerah Depok. Terus diminta, Lil, bisa nggak open mic nih stand up di acara sebenarnya kajian itu. Barengan sama Haikal Hasan, sebelumnya Haikal Hasan yang maju. Habis itu Ustaz Haikal Hasan ya. Ustaz Haikal Hasan. Gua jadi hiburannya. Nah, gua tuh semalaman gua bikin materi sama temen gua gitu kan. Nulis gue. Gua nulis. Ini gimana ya? Temen gua nyaranin gini, "Oh iya, patahin ke sini ya bla 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 bla-nya. Pakai teknik gini gitu." Oh iya, langsung gua tulis segala macam. Itu pertama kali ada materi original gua. Dan akhirnya dari situ juga gue belajar cara bikin materi gimana dan caranya, tekniknya gimana aja gitu. Dari situ. Tapi apalagi emang namanya open mic pertama, nyoba pertama nggak ada yang bagus gitu nggak sih? Iya benar-benar. Pasti ada anyep-anyepnya juga. Ada kalau bisa dibilang kan bilang anak stand up tuh ngebom. Iya. Ngebom diri sendiri ya. Iya. Jadi itu kalau udah mentok banget deh. Iya. Kalau udah mentok banget, nah benar-benar. Jadi garing. Ya emang setiap beat nggak semuanya bisa masuk gitu. Ada juga yang anyep, tapi ada juga yang lucu. Nah kayak gitulah kurangnya gambarannya. Contoh-contoh. Contohnya gini. Ini karena original lu, kayaknya lu masih inget nih. Iya, gue masih ingat karena benar-benar nempel di kepala gitu. Oh gitu. Tadi yang awal tuh beat pertama gue tuh yang kenalkan nama gue Holilur Rohim. Bukan Holilur Rahman gitu. Nggak enaknya punya nama ejaan bahasa Arab. Kadang orang suka salah sebut sama salah nulis. Kadang tulisan gua Holil Urrohim gitu. Harusnya dipisah harus R-nya double jadi R1. Atau enggak kadang ditulisnya Holil Urrohim, L-nya jadi double. Urrohim. Iya. Nah, gua lama-lama takutnya malah ketulisnya jadi Holil Urrojim gitu. Oke. Nah, terus lanjutannya nama gue kan bagus-bagus ya. Holil artinya kekasih. Rahim artinya penyayang. Kekasih yang maha penyayang. Gila, keren men. Kalau misalnya dia Holil Rojim, nama gue Holil artinya kekasih. Rojim artinya terkutuk. Kekasih yang maha terkutuk. Bisa. Masuk. Nah, masuk iya. Sama ininya, karena komunitasnya. Iya, mainan kalau bisa tuh main diksi lah kalau bisa bilang ya. Main diksi. Oh, berarti awal lu itu ya dasarnya. Iya, sama tadi main rule of three dari Holilur Rohim jadi Holilur Rojim gitu. Berarti waktu itu genrenya masih ini ya, masih permainan bahasa aja. Permainan bahasa. Iya. Sama paling ekot gue tuh yang Chidori. Tahu enggak lu? Coba contoh. Tiba-tiba gue pernah di tempat makan, gue lagi ngumpul nih sama teman-teman gue. Tempat makannya itu kan 2 lantai ya. Terus ada 2 kelompok nih, kelompok gue sama teman-teman gue malam-malam ada cewek juga. Nah terus di belakang ada Holil sama temen-temennya. Terus Holil tiba-tiba ngomong nih kenceng. Terus gue nggak perhatiin kan omongannya dia. Gue langsung terfokus ketika dia bilang Chidori, teriak-teriak. Maksudnya apaan nih? Terus pada ketawa. Gue kan kesel ya. Nah itu salah satu beat gue. Coba beat. Iya jadi ya kan akhirnya itu jadi jadi emang kayak storytelling itu materi gue. Kayak gue ngerasain gue suka salah disebut namanya gitu. Nah akhirnya dari situ kan ini sering terjadi nih waktu gue SD di absen sama guru gue. Dari Jafar Samin hadir bu, Izzuddin Hamas hadir bu. Nah kan kak nih kadang suka salah sebut nih emang ininya apa namanya itu dosen atau gurunya Holilur Rahman gitu langsung wah. Rohim bu, gitu masih sabar ya kan. Pertemuan berikutnya lagi di absen. Holilur Rahman. Gue narik napas. Rohim bu, ya kan.
Masih pertemuan selanjutnya sebulan ke depan disebut di absen lagi. Oli lu Rohman lu. Gue langsung kesel dong. Rohim bu, Cidore. Masuk ekotnya kayak Sasuke keluar Cidori. Jadi kalau di podcast lu nggak bakal tahu ekspresinya ya. Tapi kayaknya gambaran lu ini sih membuat orang malam-malam gak bisa tidur. Biasanya dengerin podcast tuh malam-malam Mau tidur ya. Gua gak bisa tidur nih, butuh ada suara-suara. Iya benar. Aduh. Audio. Terus pas ada suara lu Cidori ini langsung melek deh. Gak bisa tidur. Apaan nih? Iya. Gitu. Tapi nah, gue berlanjut ke apa namanya stand up, Komedi. Ya, cara lo stand up gitu. Kan tadi materi lo dari diksi gitu ya, membelokkan kata-kata, Iya, matahin. Terus yang kedua tadi tentang keseharian lo gitu, misalkan lo keresahan lo. Nah, lo pernah nggak sih bahas tentang perpolitikan atau sosial di stand up lo? Stand up gua pernah bahas waktu bikin beat dari aksi mahasiswa. Kapan tuh? Waktu diminta open mic acara VIU, Festival Islam UNJ. Tapi waktu itu yang ngadain bagian VIP doang nih, yang kajiannya VIP doang. Oh gitu. Nah, kajiannya VIP. Tahun 2000. Aduh, 2000 berapa ya gue waktu masih di fakultas? 2016 lah ya, 16. Nah, gue di situ pertama kali gue benar-benar explore materi gue gitu ya. Gue benar-benar bikin materi baru. Nah, itu kan gue resah ya di sisi lain tuh. Apalagi mahasiswa, kadang ada orang-orang yang jualan aqua gitu. Itu kan terus-terusan dia ngomong aqua, mijon. Iya. Teh pucuk gitu. Nah, gue tuh jadi nggak fokus dengerin orang orasi di depan. Jadi apalagi orang ada di orasi di depan, maka kita harus aqua. Terus maka dari itu mahasiswa gitu kan, teman-teman rekan-rekan sekalian, kita harus menuntut mijon gua. Kan jadi gua jadi nengok apaan sih nih. Terus lu bahas itu di situ. Iya, gua bahas di situ, gua bahas di stand up itu. Gua bahas itu juga. Itu materi gua. Terus apalagi ya gua lupa. Kayaknya itu sih yang paling gue inget ya. Karena catatan gue tuh beberapa yang materi baru udah hilang gak tahu kemana. Nah, itu gue sempet bikin kayak gitu juga. Terus kritik apa? Aduh, gue lupa bener waktu itu. Ya, 5. Waduh, gue lupa. Oke, ada. Salah satunya itu berarti sarana yang lu pakai untuk kritik itu adalah salah satu stand up comedy. Bener gitu. Terus yang lainnya? Terus gue bikin beat juga di video gue, di konten kreator waktu bikin kan. Ya, Pak Jokowi kan pernah tuh ada masalah ya. Masalah dia pernah nanda tanganin kebijakan. Dan dia ngaku dia nggak pernah ngelihat apa yang dia tanda tanganin. Gitu. Aneh kan ya? Iya. Aneh tuh. Bikin ya. Dia bikin gini, Pak, saya mau ini nantanganin, padahal isinya nantanganin naik gaji gitu. Terus gue bikin juga, Pak Jokowi kan dibilang sama orang-orang kan baik ya. Dia orang baik, ngerti gak sih? Dia tuh profilnya diliatin orang baik banget gitu. Low profile segala macem. Iya, sampai akhirnya saking low profile-nya dia membolehkan semua usul menterinya untuk menaikkan harga BBM. Ngerti gak lo? Jadi komedinya satir juga gitu kan. Dengan cara satir. Saking baik. Iya, gue bilang saking baik kan Pak Jokowi. Pak menterinya minta gini, Pak, saya mau naikin BBM. Oh, silakan gitu kan. Pak, saya mau ngadain tarif PLN saya naikin. Monggo gitu kan. Kan Pak Jokowi gitu kan, Mbak. Iya. Dapat satu. Itu kayak gitu. Soal materi gua. Itu lu bahas di YouTube gua. YouTube lu. Belum gua bawa open mic sih gitu. Tapi kan karena panggilan open mic-nya dikit gitu ya sekarang. Belum ada panggilan lagi. Iya. Ya udah, jadi gua nyampeinnya di YouTube gua, YouTube konten lu. gua. Berapa followersnya?
Yo. Aduh. Kalau follower di Instagram banyak, cuman kalau YouTube masih dikit. Masih dikit, Masih terakhir gue cek 68 subscriber gitu. Nggak apa-apa. Emang Lu- susah banget YouTube naikinnya. Lu kurang ini aja, kurang improvisasi. Improvisasi, kurang pansos kali ya, Iya, kurang pansos. kurang pansos. Kayak Atau kurang drama kali ya. kayak Bagus Tito Waduh. bikin Nusarara. Bener. Tiba-tiba langsung 1000. Seribu ya? Iya. Wah iya nih. Gua harus bikin Iya. apa namanya? Gebrakan-gebrakan Iya, kayaknya. improvisasi. Jadi ya nggak serius-serius sama. Bener. Boleh. Oke. Terus lu selain bahas politik, lu juga bahas bola ya? Iya. Lu emang demen bola berarti ya? Iya, betul. Karena Dari keluarga lagi? Apa Kalau- dari lu sendiri? kalau bola dari abang sebenarnya, dari keluarga sih. Hmm. Kenal bola tuh dari abang. Abang suka Manchester United. Gue juga karena influence abang gue juga ikut suka Manchester United. Dan akhirnya wah, itu gue nemu bukunya politik dan sepak bola. Wah, cakep tuh. Iya, keren banget tuh Teh. Jadi ternyata sepak bola itu bukan cuma sebagai hiburan, malah dulu sebagai alat perjuangan. Oh gitu. Gokil nggak tuh? Jadi waktu sepak bola itu di zamannya penjajahan, orang-orang pribumi ini nggak boleh main di lapangan, ngerti nggak? Iya. Di GBK dulu nggak boleh. Dulu Itu berarti ceritain tentang Indonesia ya? iya. Akhirnya lama-lama Indonesia zaman Soekarno bikin gerakan untuk akhirnya buat namanya liga untuk pribumi sendiri. Nah, akhirnya banyak pemain-pemain kualitas. Di sisi lain misinya adalah untuk menyingkirkan orang-orang asing ini, penjajah Belanda yang udah dominasi persepak bolaan di Indonesia. Keren gak sih lu? Akhirnya dari situ masyarakat Indonesia punya suatu alat perjuangan gitu. Geraknya dari sepak bola. Sepak bola. Nah, sekarang nasibnya gimana? Nah itu sepak bola akhirnya jadi entertain doang, hiburan doang, terjadi industri doang gitu kan. Tapi Bukan sebagai bukan alat. sebagai alat untuk akhirnya naikin derajatnya bangsa gitu kan. Dulu kan Soekarno naikin derajat bangsa tuh lewat sepak bola. Sampai akhirnya orang-orang isi timnas Indonesia bukan isinya orang Belanda, pure orang pribumi. Rekor apa sih yang zaman dulu yang lo tahu tuh di Indonesia? Yang Paling bagus ya. Nah, yang paling berkesan. Yang pernah gue denger itu Pernah masuk FIFA nggak? Belum ya? pernah Indonesia pernah. ikut Piala Dunia. Tahun berapa? Gue lupa ya lebih jelas ya. Jelas waktu itu Indonesia ketemu Brazil. Tapi namanya Hindia Belanda. Karena masih dalam jajahan Belanda. Iya. Oh, nama timnya ya? Iya. Tapi isinya orang Indonesia? Indonesia. Full tuh? Full. Oh gitu. Gokil nggak tuh? Terus zamannya Soeharto juga timnas Indonesia bagus juga. Soeharto emang agak cerdik sih gitu ya, nutupin semuanya. Jadi dia ngebagusin semua yang lain, tapi di sisi lain orang-orang Indonesia juga tersiksa karena nggak bisa berbebas pendapat gitu. Iya. Terus Itu sih. sekarang malah rindu ya? Piye kabare? Piye kabare? Enak zamanku toh. Sekarang malah yang pemilu kemarin kan sempet tuh kan ditakutin Prabowo bakal kayak Orba. Kalau Prabowo kepilih. Ternyata Pak Jokowi pilih malah jadi kayak Orba juga. Iya, lebih-lebih Orba. Lebih-lebih Orba. Aduh, belum aja 16.000. Wah. Masih 14.000. Iya. Masih goyang-goyang. Nah itu. Nah, Itu sih makanya gua udah bilangin, maksudnya bukan gua udah bilang, maksudnya gua udah bikin konten. Waktu gue bilang di konten gua bahwasannya jangan kejebak sama kata-kata dia tuh low profile, Pak Jokowi ini orang baik, nggak tahu di bawahnya siapa aja, di sekitarnya siapa aja gitu. Itu kan yang buat bahaya. UU ITE. Itu siapa coba yang buat ya kan? Lu ntar kena. Oh iya. Mohon maaf Pak Jokowi gitu. Saya hanya belum desain Belum kalau desain, apa-apa. belum desain. Dorong terus. ya itu kalau lo tahu juga. Apa? Gua tuh sempet vakum dulu kan buat konten tuh habis pemilu tuh. Berapa bulan? Wah, habis pemilu udah hitungnya pemilu April ya? April. Oh, lama juga tuh. Iya, sampai Mei, akhirnya Juni, Juli, sekarang Agustus. bulan apa? Sekarang September, 5 bulanan 5 lah. bulanan gua nggak bikin karena bener-bener gua Menjaga diri. Tapi lu emang pernah sampai ke dikontak sama orang-orang gak dikenal, diancam dan sebagainya? Enggak sih, nggak pernah sih. Belum pernah ya, jangan sampai. Enggak kan ya? Tapi temen-temen gua ada yang sampai baper. Oh gitu. Iya, sampai akhirnya yang beda pilihan sama lu. Iya, dia sampai Lu apaan sih? ngomen di Instagram gua, hati-hati bos, bisa kena undang-undang ITE gitu. Ya elah. Gua bilang aja, iya bos, lu kan pengacara nih,
gue nanti minta tolong lu aja. Gue bercandain balik Oh, gitu. karena dia pengacara ya. Biar chill aja kan. Iya, iya benar. Ini paling jago nih gini-gini anak Khalil. Kata-kata, ya kan. Main kata-kata, main bahasa, main tingkah laku ya kan. Khalil. Itulah. Ya. Kalau mau belajar lebih lanjut, kontak. Lumayan, biar pemasukan nambah. Betul sekali. Berarti karena lu sebagai orang yang aktif mengkritik, saran lu kira-kira apa buat orang-orang yang tidak aktif mengkritik? Wah, orang yang Termasuk- kurang Hmm. peduli lah ya sama Ya bisa dibilang kurang peduli, bisa dibilang dia apatis peduli, gitu. dia peduli tapi nggak ngeritik gitu ya. tapi dia banyak pikirannya kayak ntar kalau gue ngomong Iya, ini bener-bener. begini, ntar kalau gue ngomong ini begini. Karena kan lu sebagai orang yang banyak kritik ya, kira-kira menurut lu orang-orang seperti itu baiknya bagaimana? Sebenarnya gini, kalau gue boleh berpesan sama teman-teman semua, Yoi. selama diri lu terganggu gitu ya, dan lu masih punya hak untuk menyuarakan pendapat lu, suarakan keresahan lu, sampein keresahan lu tentang apa yang lu alamin sekarang. Contohnya yang berkaitan dengan kesejahteraan lu tentunya. Kayak misalnya gua misalnya dikasih ongkos nih bang, 50.000 tuh di Jakarta udah kayak goceng doang. Habis. Iya. Lu bayangin gak sih maksudnya kalau dipikir, dianalisis, lah iya makin lama makin mahal ya semuanya. Iya. Lu belinya Starbucks. Nah, ya aja. Enggak dong. Belinya Starbucks. Enggak dong, enggak. Gua aja waktu itu pernah 50.000 diongkosin. Nih, ongkos. Iya. Gua tuh masih pakai Supra motor gua. 50.000, 20.000 buat bensin. Sisa 30.000 nyampe kampus, makan siang dong. Makan ketoprak. Gua bener-bener udah ngirit banget ceban ketoprak. Misalnya gua sampai malam di kampus, makan lagi, makan malam. Ceban lah gua ini. Bisa 10.000. 10.000 buat apaan? Iya. Balik lagi ke rumah. Buat Iya. isi bensin paling buat ya 10.000 semane sih seisi Pertamax sekarang. Ngerti enggak lu? Iya, paham. Nah, itu Nggak nyampe seliter ya? Iya, maksud gua lu harus mikirin diri lu dulu men gitu. Diri lu sendiri gimana? Apa lu sekarang sejahtera atau malah emang tambah susah atau gimana? Tapi jangan mikir ego lu ya, tapi mikirin orang sekitar lu. Diri lu alhamdulillah bisa dapat 50.000, tapi orang yang sekitar lu yang susah. Emang dia bisa sehari dapat 50.000? Enggak kan? Lebih miris, dan itu akhirnya membuat kita untuk akhirnya jangan mikirin diri sendiri, akhirnya peduli sama orang lain. Orang lainnya itu jangan di Pulau Jawa doang. Nah iya, di daerah lebih parah ya. Lebih parah. Apalagi jauh dari namanya fasilitas listrik dan sebagainya ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong bensin, gue jadi inget temen gue waktu SMA beli bensin 3.000 harganya. Iya. Itu dia belinya apaan? Premium. Iya. 3.000. Gue bukan yang banding zaman SBY atau Jokowi. Zaman SBY itu premium masih 5.000 kan. 5.000 kalau Iya, salah kan. 5.000. Iya. Sekarang udah. Iya, maksud gua gini, makin lama makin naik gitu. Makin harga makin naik, utang makin banyak. Lah kalau misalnya udah bukan dia presiden, yang tanggung jawab bukan dia kan. Ya dia mah kaya. Benar. Maksud dia tuh Iya. ya ini di atas sana, orang di atas sana ya, Iya. maksudnya yang pemangku kebijakan. Coba rakyat kayak gimana coba. Kayak gitu. Dan kalau emang lu berpikir untuk nggak mau mengkritik dan jangan dah gue takut gini-gini, it's okay, itu pilihan lo, karena memang nggak semuanya orang bisa mengkritik. Setahu gue emang udah qadarullah perjuangan tuh begitu, nggak semua orang akhirnya bisa berjuang gitu. Gitu ya. Sisi lain pasti ada orang yang akhirnya mendoakan juga gitu, mensupport, tapi nggak dengan cara ikut di barisan kita, tapi cuma nge-support. Itu berarti nggak bisa semua orang bisa mengkritik gitu ya. Iya, Itu bener. pandangan Khalil 2019. Waduh. Khalil cuma 2019. Itulah intinya. Jadi kalau lu semua resah, ya utarakan aja dengan cara lu, dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing ya. Kalau gua kan dengan cara komedi Pakai medsos dan sebagainya. bener. Bisa aja nulis buku ya. Nulis buku bisa. Atau lu nyoret-nyoret juga salah satu ini juga. Iya, kayak poster kemarin ya gitu. Iya, nulisnya Mitsuha. Wibu dia. Wibu, aduh. Dia nyari Mitsuha. Terus ada lagi nulis anjir rame. Itu. Iya.
Oke, paling gitu sih Lil, makasih banyak. Udah. Paling itu pandangan lu tentang kritik ya. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan banyak yang mendengar. Amin. Dan makin terbuka pemikiran yang dengar ini, termasuk gue pribadi gitu ya, tentang mengkritik. Iya. Mengkritik gitu. Terima kasih udah mendengarkan dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah dengerin. Jangan lupa beri kita feedback, ada di deskripsi.